Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Dan di kesempatan malam ini kita akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh teman-teman kami yang bernama Bal. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Cerita ini dikirim oleh teman kami yang bernama Iqbal. Iqbal ini tinggal di sebuah daerah di Jawa Timur, tepatnya itu di lereng suatu gunung. Dan si Iqbal meminta kami untuk menyamarkan semua nama daerah karena Iqbal tidak ingin cerita ini bermasalah di kemudian harinya. Oke, untuk yang pertama-tama, si Iqbal ini tinggal di sebuah daerah di lereng gunung itu dari kecil nyampe sekarang. Si Iqbal ini berumur sekitar waktu itu sekitar 20 tahun. Nah, cerita ini terjadi sekitar tahun 2009. Waktu itu Iqbal ini punya temen yang namanya itu Sony. Jadi pada waktu itu si Iqbal ini pengangguran. Si Iqbal ini pengangguran, gak punya kerjaan, dan kerjanya ini cuman main karena kebetulan si Iqbal ini keluarga cukup mampu. Begitu juga dengan Sony. Sony ini juga pengangguran, seumuran sama Iqbal. Nah, Iqbal bercerita bahwa temennya yang namanya Sony ini itu orangnya itu memang sangat tengil, sangat nakal. Terkadang memang si Sony ini pun bahkan tidak segan-segan untuk mencuri barang-barang milik warga. Terkadang si Sony ini juga mengambil hewan ternak seperti ayam, bebek. Nah, itu dilakukan oleh Sony hanya untuk membeli rokok. Pernah suatu waktu si Sony ini pun ketahuan mencuri ayam warga, tapi karena warga ini barang yang dicuri ini tergolong tidak terlalu mahal atau tidak bernilai, jadi warga ini hanya memberikan efek jera kepada Sony. Waktu itu Sony ini dibawa ke balai desa. Nah, di situ Sony ini diberikan hukuman, suatu pelayanan publik kalau di kampungnya itu, seperti tiap hari Sabtu Minggu harus membersihkan fasilitas-fasilitas umum yang ada di desa tersebut. Pada suatu malam ketika si Iqbal dan Sony dan teman-temannya ini lagi nongkrong, asik nongkrong di pinggir jalan sambil main gitar, berokok dan nyanyi-nyanyi. Di situ tiba-tiba terdengar bunyi srak, brak, 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 brak. Nah, mereka itu sangat kaget dilihat waktu itu ke jalannya. Nah, di situ sudah ada seorang lelaki tergeletak. Akhirnya Iqbal, Sony dan teman-teman ini pun langsung lari membantu. Begitu mereka sampai, ketika mau menolong pria ini, dilihatnya itu mereka ini sangat shock sekali melihat kondisi pria itu. Lukanya ini, mukanya ini sampai hancur, mungkin karena terseret dari motor sejauh itu, nyampe darahnya ini bercucuran semua. Dan dilihatnya si pria ini masih bernafas sambil Nah, disitulah mereka ini melihat sakaratul mautnya dari seorang pria tersebut. Mereka ini sama sekali tidak berani waktu itu untuk menolongnya
dan lebih memilih untuk membangunkan atau mengajak warga yang lain untuk mengevakuasi pria yang kecelakaan tersebut. Ketika warga datang, warga ini mengevakuasi pria tersebut, dan ada juga beberapa warga yang menelpon pihak kepolisian atas kejadian ini. Akhirnya dibawalah pria tersebut ke rumah sakit, dan waktu itu si Sony ini tiba-tiba menghilang, gak ada kemana. Waktu itu dicari sama si Iqbal ini, ditanya ke teman-temannya, "Loh, Sony kemana?" "Gak tahu, tadi dia di sini kok," gitu. Walah, dasar aneh. Setelah kejadian tersebut, warga pun berangsur-angsur balik ke rumahnya masing-masing. Begitu juga dengan Iqbal dan teman-temannya ini. Nah, si Iqbal ini pun masih tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Apa yang dia lihat, betapa mengerikannya kecelakaan tersebut, sehingga lukanya separah itu dan nyampe mukanya hancur seperti itu si Iqbal ini nggak bisa melupakan hal itu. Pada keesokan harinya, warga ini mendengar kalau kecelakaan di kemarin malam itu ternyata orangnya ini sudah meninggal. Nah, hal ini diinformasikan oleh warga yang mengantarkan pria tersebut ke rumah sakit. Menurut warga itu, pria ini menghembuskan nafas terakhirnya itu ketika di perjalanan. Jadi memang sebelum nyampe rumah sakit itu, pria tersebut sudah meninggal. Pada waktu itu, seperti biasa, Sony dan Iqbal ini dan teman-temannya yang lain itu nongkrong bareng. Terus ditanya sama si Iqbal, "Son, mau kemarin kemana? Kok tiba-tiba menghilang?" Nah, si Sony itu cuma menjawab, "Gak apa-apa, aku cuma mau mastiin sesuatu." "Mastiin apa?" "Gak apa-apa, kita lihat aja nanti." Seperti itu. Nah, akhirnya mereka pun mengabaikan hal itu. Singkat cerita, sehari semalam setelah kejadian tersebut, ada kejadian aneh yang dialami oleh Mbak Yani. Mbak Yani ini letak rumahnya itu di depan TKP kejadian tersebut. Nah, pada waktu itu sekitar jam 9 malam, Mbak Yani ini dan suaminya itu di dalam rumah lagi menonton TV. Tiba-tiba Mbak Yani dan suaminya ini mencium bau yang sangat anyir seperti bau darah. Waktu itu, gak lama setelah itu, terdengar bunyi seorang pria yang menangis. Nah, mendengar hal itu, si suaminya ini mencoba untuk mengintip ke arah suara tersebut, yang suara itu berasal dari depan rumahnya. Akhirnya diintip sama suami Mbak Yani ini, dan ketika diintip itu, suaminya ini melihat sosok pria yang lagi jongkok di pinggir jalan. Nah, waktu itu memang penerangannya di desa tersebut, di jalan itu memang agak kurang, jadi terlihat seperti tidak jelas, tapi ada sosok pria yang jongkok sambil menangis. Akhirnya suami Mbak Yani ini pun masuk dan mengajak istrinya, "Ayo Bu, masuk Bu, masuk." "Loh, kenapa Pak? Ada apa Pak?" "Udah, ayo masuk, nanti aku ceritain di dalam." Nah, waktu itu si suaminya ini bercerita kejadian tersebut kepada Mbak Yani. Mbak Yani pun sangat ketakutan. Dan gak lama setelah itu, di samping pintu kamarnya itu ada yang menotok. Tok tok tok, tok tok tok. "Tolong Bu, Pak, Peri Pak, tolong." Suaminya Bu Yani pun sangat ketakutan hingga mereka ini pindah ke kamar sebelah
yang kebetulan kabar sebelah itu juga kosong. Akhirnya pindah ke situ, memutusin untuk tidur di situ dan gak memperdulikan suara-suara tersebut. Keesokan harinya, karena Mbak Yani ini memang profesinya sebagai penjual sayur di depan rumahnya itu, Mbak Yani ini cerita kepada orang-orang, dan itulah yang didengar si Iqbal ini. Nah, kejadian ini juga dialami oleh tetangga Iqbal yang lain. Pada waktu itu ada namanya Cak Suki. Cak Suki ini profesinya itu sebagai buruh pabrik dan biasanya itu pulang malam karena tergantung shift. Beliau ini pulang malam. Nah, ketika mau masuk gang rumahnya itu, di situ ini ada sosok yang berdiri di situ sambil seperti mengelambaikan tangannya seolah-olah ingin Pak Suki ini berhenti. Nah, di situ Pak Suki pun ini berhenti. Ketika Pak Suki berhenti dan mendekati sosok tersebut, ternyata pria tersebut ini meminta tolong ke Pak Suki dengan wajah yang sangat menyeramkan itu. Kepalanya ini berdarah-darah, separuh mukanya ini hancur. Beliau bilang, "Pak, tolong Pak, perih Pak, tolong." Melihat kejadian tersebut, Pak Suki pun langsung lari meninggalkan motornya. Beliau ini lari. Nah, mungkin karena Pak Suki ini memang dekat sama ayahnya Iqbal, Pak Suki ini lari ke rumahnya Iqbal dan mengetok pintu dengan keras, brak 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 brak. Akhirnya dibukakan oleh ayahnya Iqbal. Terus ditanya, "Loh, ada apa, Cak?" Udah, aku di sini dulu. Loh, iya, kenapa, Cak, kenapa? Udah, aku di sini dulu, udah. Akhirnya di situ Cak Suki pun ini bercerita kepada ayahnya Iqbal tentang kejadian tersebut, dan beliau ini nggak berani lagi kembali untuk mengambil motornya. Akhirnya di subuh hari diantarlah Pak Suki ini sama ayahnya Iqbal untuk mengambil motornya tersebut karena takut nanti diambil orang. Keesokan harinya, si Iqbal ini nongkrong sama teman-temannya yang lain. Begitu juga dengan Sony. Waktu itu si Iqbal ini cerita tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh Pak Suki kemarin, dan teman-temannya ini sangat takut karena memang rumor-rumor itu memang sudah beredar di warga sekitar. Di sini Sony pun hanya diam dan seperti ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Sony ini. Dan di situ Sony ini terlihat tidak seperti biasanya karena si Sony ini tiba-tiba menjadi seorang yang pendiam. Berhari-hari pun teror ini masih terus berlanjut. Hampir semua warga di situ tiap malam itu rumahnya diketok oleh pria tersebut dan selalu mendengar suara tangisan seorang pria. "Tolong, peri, tolong." Hampir semua warga itu mendapatkan teror tersebut. Jadi di setiap rumah itu hampir semuanya diketok tiap malam. Nah, dari sini tiba-tiba si Iqbal ini mendengar bahwa temennya itu yang namanya Sony ini itu jatuh sakit. Akhirnya Iqbal dan teman-teman yang lain ini berinisiatif untuk datang ke rumah Sony. Waktu ketika Iqbal dan teman-temannya ini sampai ke rumah Sony, Iqbal dan teman-teman ini sangat kaget melihat kondisinya Sony, karena di situ kondisinya Sony ini sangat pucat sekali dan badan Sony ini sangat panas. Sony selalu mengigau, mohon ampun dan meminta maaf kepada sesuatu. Jadi si Iqbal ini juga bingung apa sebenarnya yang terjadi pada Sony ini. Nah, di situ ibu Sony ini bilang, "Gimana ini Lele? Sony itu tiap malam itu selalu mengigau, seolah-olah seperti ada yang mendatanginya. Ketika ditanya selalu bilang enggak. Dan Sony ini selalu seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh si Sony ini." Dan akhirnya ibunya pun berinisiatif memanggil Ustadz Zainal
untuk datang ke rumah, tapi si Ustadz Zainal ini bisanya datang itu nanti sore. Nah akhirnya teman-teman pun ini ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi pada Sony, sehingga diputuskanlah mereka semua ini ingin di situ menunggu Ustadz Zainal tersebut. Nah singkat waktu Ustadz Zainal pun datang ke rumah si Sony tersebut. Si ibunya menceritakan hal-hal yang terjadi pada Sony ini. Akhirnya si Ustadz Zainal pun ini memberikan air kepada si Sony ini untuk diminum, dan waktu itu semuanya ini diminta untuk keluar kamar. Jadi pada waktu itu hanya ada Sony dan Ustadz Zainal. Sekitar waktu setengah jam Ustadz Zainal pun keluar, dan akhirnya Ustadz Zainal pun bercerita. Jadi Sony ini mengaku bahwa ketika kecelakaan tersebut si Sony ini bereksperimen. Jadi ceritanya si Sony ini pernah mendengar cerita kalau ada suatu kecelakaan meninggal, terus di TKP-nya itu ada percikan darahnya. Nah ketika ada orang yang memeras air jeruk nipis ke bekas darah kecelakaan tersebut, maka orang yang kecelakaan tersebut itu akan menghantui atau bisa dibilang menjadi arwah penasaran. Berdasarkan cerita yang didengar oleh Sony tersebut, akhirnya si Sony pada waktu itu ketika terjadi kecelakaan tersebut, si Sony ini mencoba karena penasaran apakah benar cerita yang didengar tersebut. Jadi pada waktu kecelakaan itu si Sony ini memang sengaja pulang untuk mengambil jeruk nipis, dan ketika dirasa sudah sepi jalannya, darah bekas dari kecelakaan tersebut itu ditetesi sama jeruk nipis. Nah hal itulah yang diutarakan ke Ustadz Zainal. Atas kejadian tersebut akhirnya ibunya Sony ini melapor ke Pak RT tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh Sony ini, dan Sony telah mengaku telah melakukan sesuatu terhadap korban tersebut. Dan akhirnya Pak RT pun ini memanggil Sony. Sony pun ini dipanggil dan mengakui semuanya dan meminta maaf atas semua yang dilakukannya. Nah dari situ Pak RT ini mengajak semua warga-warga sekitar untuk melakukan doa bersama di situ, di jalan itu. Jadi pada malam itu langsung digelar doa bersama, dan Sony pun meminta maaf atas semua kejadian-kejadian yang telah dilakukannya, dan Sony pun ini ingin membalas semua kesalahan-kesalahannya ya dengan cara layanan masyarakat. Jadi Sony ini mau untuk disuruh kerja bakti membersihkan fasilitas-fasilitas umum lagi. Nah setelah diadakan doa bersama itu, kejadian ini perlahan-lahan menghilang. Memang ada sebagian warga yang masih diketok pintunya, tapi kejadian ini berangsur-angsur hilang dengan sendirinya. Nah cerita inilah yang dikirimkan oleh teman kami yang bernama Iqbal. Cerita ini memang benar-benar real adanya. Saya juga baru dengar ada cerita seperti ini. Entah ini memang beneran atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang pasti cerita ini dikisahkan oleh Iqbal seperti itu. Nah kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Dan di kesempatan malam ini kita akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh teman-teman kami yang bernama Febri. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini
agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Febri ini tinggal di sebuah kampung di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Waktu itu usia Febri ini masih 13 tahun. Cerita ini terjadi di sekitar tahun 2014. Febri ini terlahir dari keluarga yang sederhana dan tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu orang adiknya yang masih berumur sekitar 9 tahun. Ayah Febri ini berprofesi sebagai penangkap burung, sedangkan ibunya cuman buruh tani. Meskipun keluarganya dalam kondisi yang sederhana, si Febri ini mengaku sangat bahagia dikarenakan Febri ini mempunyai ayah dan ibu yang sangat menyayanginya dan hampir tidak pernah memarahi Febri ini. Singkat waktu, pada suatu hari seperti biasa, ayahnya ini pergi untuk menangkap burung di sawah karena memang rutinitas ayahnya ini yang memang seperti itu. Nah, untuk menangkap burung, ayahnya ini biasanya menggunakan jaring dari benang. Dan seperti biasa, ayahnya pun pulang membawa beberapa jenis burung. Nah, di situ ayahnya ini membawa banyak burung tangkapannya. Dan dari berbagai burung tangkapan ayahnya tersebut, ada satu burung perkutut yang memang masuk perangkapnya ayahnya tersebut. Di situ si Febri ini tanya, "Ya, itu burung apa ya? Kok besar?" "Oh, ini namanya burung perkutut. Burung perkutut ini bagus warnanya, mungkin kayaknya bisa laku mahal." "Oh, gitu ya." Dan akhirnya ayahnya pun memisahkan burung perkutut tersebut ke dalam sangkar yang berbeda, karena nanti dirasa burung itu akan laku mahal. Sekitar sore hari, ada tetangga dari Febri ini datang dan memang beliau ini memang penghobi burung. Namanya ini Pak Rozik. Pak Rozik ini sekitar umur 48 tahun. Seperti biasa, Pak Rozik ini pun melihat burung-burung tangkapan dari ayahnya Febri. Nah, pada waktu itu Pak Rozik ini melihat burung perkutut tersebut. Karena penasaran, Pak Rozik ini pun mendekat ke burung itu. Dilihatnya lama sekali oleh Pak Rozik ini. Terus Pak Rozik ini pun tanya ke ayahnya Febri, "Mas, sampai dapat dari mana burung ini?" Ayahnya Febri pun menjawab, "Loh, yo jaring mas, di sawah belakang sana." Nah, di situ Pak Rozik pun menjawab, "Mas, lebih baik burung ini sampai lepas saja mas." "Loh, kenapa?" "Pokoknya lepas saja, ini nggak baik. Saya cuma berpesan lepas saja burung ini, daripada nanti berefek buruk kepada keluarga sampean." Di sini ayahnya Febri pun bilang, "Oh alah pak, orang cuma burung aja kok. Lagian juga aku nggak percaya yang kayak gitu-gitu, yang kelenik-kelenik seperti itu aku nggak percaya. Burung ini akan tetap aku jual karena memang warnanya ini bagus. Saya jarang melihat burung warnanya seperti ini." Dan Pak Rozik pun bilang, "Oh ya sudah, yang penting aku udah kasih tahu ke sampean mas." Dan akhirnya Pak Rozik pun ini melihat burung-burung lain, dirasa memang tidak ada yang disukai atau yang cocok. Akhirnya beliau pun pamit pulang. Dan masih di sore itu juga, seperti biasa, Febri pun ini mandi. Memang kamar mandinya itu sedikit jauh atau memang terpisah dari rumahnya. Kalau di desa memang seperti itu. Waktu itu Febri ini mandi sore. Ketika Febri ini masuk kamar mandi, Febri ini mendengar
seperti ada bunyi berkuduk 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 di dalam bak mandi itu. Nah, Febri pun ini penasaran. Akhirnya Febri pun ini melihat ke dalam bak mandi tersebut. Terlihat memang seperti ada udara yang keluar dari dalam bak mandi yang berisi air tersebut, seperti bunyi berkuduk 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 seperti itu. Febri ini pun melihat semakin dekat karena penasaran apa yang ada di dalam bak mandi tersebut. Ketika Febri ini mendekat ke air yang berbuih itu, tiba-tiba dari dalam bak mandi tersebut muncul kepala wanita. Di situ mukanya sangat menyeramkan sekali, dan di situ Febri pun sangat kaget dan teriak-teriak, "Ah, ah, ah!" Karena Febri sangat ketakutan dengan kejadian tersebut, Febri pun ini seketika jatuh di situ. Nah, waktu itu karena Febri ini sempat teriak, ayah dan ibunya pun datang, dan dilihatnya itu anaknya ini sudah jatuh di dalam kamar mandi. Waktu itu diboponglah si Febri ini sama ayahnya ke dalam kamar. Ketika Febri sadar, si ayahnya pun ini tanya, "Kamu ini kenapa, Tonduk?" Si Febri pun ini masih bingung dengan kejadian yang dialami itu. Akhirnya beberapa lama kemudian Febri ini pun bercerita tentang kejadian tersebut. Ayahnya pun cuma bilang, Dok, kamu ini loh udah tinggal lama di sini. Dari dulu juga nggak ada kejadian-kejadian seperti itu, Dok. Udah, kamu lupain aja. Mungkin kamu cuma berhalusinasi." Akhirnya ayahnya pun pergi dari kamar tersebut dan beraktivitas seperti biasa. Nah, singkat cerita, pada malam hari ayahnya ini pun memasukkan burung perkutut itu ke dalam rumah, karena ayahnya ini seperti sayang sekali dengan burung perkutut tersebut. Ditaruhlah burung ini di dalam rumah. Selang beberapa saat, burung ini pun selalu berbunyi. Waktu itu sekitar jam 10 malam, burung ini terus berbunyi. Nyampe jam 12 malam terus berbunyi. Pada waktu ketika ayah dan ibunya ini tidur, ibunya ini merasa selimutnya ini ada yang menarik. Waktu itu dilihat suaminya, ternyata beliau ini sudah tertidur pulas. Akhirnya dibenerin lagi selimutnya tersebut. Gak lama setelah itu, ibunya ini terasa sekali kalau memang selimutnya itu ada yang menarik ke arah bawah. Nah, ibunya ini mulai bingung dengan kejadian tersebut. Kok bisa selimut itu ada yang narik? Akhirnya ditarik lagi selimutnya itu sama ibunya dan coba dipegangi dengan kuat. Nah, waktu itu ibunya ini masih belum tidur dengan kejadian-kejadian tersebut. Ketika dipegangi selimutnya ini, ibunya itu melihat dari bawah kakinya itu ada sosok tangan hitam yang tangannya ini panjang-panjang, itu menarik dengan kuat selimutnya tersebut. Dengan kejadian tersebut, ibunya ini langsung teriak, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Akhirnya ayahnya ini pun bangun dan tanya, "Loh, kenapa, Bu? Kenapa?" Itu ya, ada tangan di situ. Dari situ dilihatlah sama ayahnya, "Gak ada apa-apa, Bu, di sini, Bu. Ada ya, di situ tadi ada tangan yang narik selimut. Udah, Bu, udah, istighfar." Akhirnya ayahnya ini pun menenangkan ibunya tersebut. Sehabis kejadian tersebut, burung perkutut itu pun berbunyi lagi. Akhirnya ayah dan ibunya ini pun memutuskan untuk kembali tidur. Tapi dari kejadian tersebut, si ibunya ini tidak bisa untuk memejamkan matanya lagi karena masih teringat dengan kejadian tersebut. Nyampe keesokan harinya. Keesokan harinya pun ibunya ini berusaha ngomong kepada ayahnya, "Ya, kok seperti ini ya? Kok ada kejadian-kejadian aneh seperti ini? Kemarin sore si Feby
tadi malamnya ibu sendiri. Apa ini ada hubungannya ya sama burung itu seperti apa yang dibilang oleh Pak Rozik? Nah, si ayahnya ini pun menjawab, alah, nggak ada bu kayak gitu-gitu bu, udah deh percaya sama yang di atas saja, nggak usah percaya sama hal-hal klinik seperti itu, udah lupain aja. Akhirnya mereka pun beraktivitas seperti biasa. Nah, pada saat itu sekitar jam 12 siang, kejadian aneh pun dialami oleh adiknya Febri ini. Jadi waktu itu adiknya ini lagi tidur siang. Waktu itu di rumah cuman ada Febri sama adiknya. Ayah ibunya ini pergi masih ke sawah, beraktivitas seperti biasa. Nah, pada siang itu adiknya ketika tidur siang ini, adiknya ini teriak-teriak, ah, 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 ah. Nah, waktu itu si Febri yang mendengar hal itu, Febri pun ini datang dan membangunkan si adiknya. Di situ adiknya ini sangat pucat, badannya panas. Di situ adiknya ini berucap kepada Febri, "Mbak, aku mau diajak, Mbak. Mbak, aku mau diajak." "Diajak siapa? Diajak siapa, Dek? Diajak siapa?" "Itu, Mbak. Diajak perempuan serem itu, Mbak. Orangnya jelek, serem, Mbak." Febri ini sangat kalut karena waktu itu ketika dipegang, badannya adiknya ini sangat panas dan pucat seperti mengigau. Ada sosok yang mau mengajaknya. Nah, dari situ si Feby pun ini berlari keluar dan memanggil ibunya di sawah belakang. Akhirnya ibunya pun balik ke rumah dengan Feby. Waktu itu diceklah keadaan dari si adiknya Feby ini, dan memang adiknya Feby ini sangat pucat dan demam yang sangat tinggi. Akhirnya kayak sorean harinya dibawalah adiknya ini ke bidan terdekat, karena memang kalau di kampung itu adanya cuma bidan. Setelah dibawa ke bidan, akhirnya dibawa lagi pulang ke rumah, tapi adiknya ini masih tetap demam dan panas dan terus mengigau, "Aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau diajak, aku nggak mau." Dan akhirnya ibunya pun ini menemani adiknya Febri ini untuk tidur supaya lebih tenang. Akhirnya tertidur juga. Nah, pada malam hari si ayahnya Febri ini di depan rumah sendiri sambil ngelihati burung perkutut tersebut. Waktu itu sekitar jam 10 malam, burung perkutut ini pun berbunyi, karena memang kebiasaan dari burung ini berbunyinya setiap malam. Terkadang tengah malam itu selalu berbunyi. Selang beberapa saat, tiba-tiba ada angin yang cukup kencang yang mengarah ke arah ayahnya Feby ini. Waktu itu ayahnya Feby ini merasa ada yang aneh. Waktu itu dilihatnya ke arah depan, karena memang penerangan di desa itu juga memang sedikit gelap. Dari arah depan rumahnya itu dilihatnya ada sosok wanita yang berjalan. Wanita ini tangannya panjang dan mukanya ini sangat menyeramkan. Dia ini perlahan-lahan berjalan mendekat ke arah ayahnya Feby. Nah, ayahnya Feby pun ini hanya bisa terpaku di situ. Perlahan sosok itu semakin mendekat, nyampe di depan ayahnya Feby. Sosok itu bilang, "Balikin aku. Kalau nggak dibalikin, anakmu tak ambil." Di situ ayahnya Feby pun ini nggak bisa ngapa-ngapain, seperti terpaku, karena baru pertama kali ini melihat hal-hal seperti itu. Nggak lama setelah itu, sosok ini pun perlahan-lahan menjauh dan akhirnya pun menghilang. Nah, dari situ burung ini pun berbunyi lagi. Setelah burung itu berbunyi, tiba-tiba ada teriakan dari arah istrinya. "Ya,
"Ya, tolong adik ya." Akhirnya si ayahnya Febri ini pun lari masuk ke dalam dan waktu itu tanya, "Ada apa, Bu?" "Ini ya, adik yang nggak sadar ya." Di situ dilihat adiknya Febri ini sudah tidak sadarkan diri, matanya tertutup dan hanya mengigau, "Aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau ikut, aku nggak mau ikut." Dibangunkan pun tetap nggak bisa, hanya seperti itu terus. Dan akhirnya ayahnya Febri ini pun lari ke rumah Pak Rozik. Waktu itu beliau ini mau meminjam motornya Pak Rozik untuk membawa anaknya itu pergi ke rumah sakit. Waktu itu Pak Rozik pun tanya, "Loh, ada apa Mas?" "Ini Pak, saya mau minjem motor buat anakku. Anakku panas, ingin ku bawa ke rumah sakit." Pak Rozik pun ini bilang, "Boleh kalau mau pinjem motor. Tapi apa aku boleh ngelihat anakmu yang lagi sakit?" Nah, waktu itu akhirnya diajaklah Pak Rozik ini ke rumah dan waktu itu dilihat sama Pak Rozik kondisi dari adiknya Febri ini. Waktu itu si Pak Rozik cuma bilang, "Ini bukan sakit medis. Ini karena burung itu, aku kan sudah peringatkan kamu. Jangan pelihara burung ini atau menjualnya. Mending dilepas saja. Ini membawa pengaruh buruk kepada keluargamu." Nah, pada saat itu Pak Rozik ini pun meminta, "Tolong ambilkan aku air." Akhirnya diambilkan air. Setelah itu Pak Rozik pun ini pun berdoa. Nggak tahu apa yang diucapkan oleh Pak Rozik tersebut. Setelah beliau berdoa, akhirnya air ini diusap-usapkan ke adiknya Febri tersebut. Dan perlahan-lahan adiknya Febri pun sudah tidak mengigau lagi. Udah mulai tenang dan mulai tertidur. Nah, pada saat itu si Pak Rozik pun langsung bilang, "Cepat kamu lepaskan burung ini. Sekarang juga." Akhirnya ayahnya Febri ini pun menuruti kata-kata dari Pak Rozik tersebut. Waktu itu ditemani oleh Pak Rozik ini, burung itu dibawa ke tempat di mana Pak Rozik ini menangkapnya. Waktu itu dibawa dan burung itu dilepaskan. Setelah melepaskan burung tersebut, akhirnya mereka berdua pun langsung balik ke rumah dan waktu itu masih menemani adiknya Febri ini. Dan akhirnya adiknya Febri ini pun membuka matanya, mulai sadar dan mulai membaik. Nah, di situ Pak Rozik pun ini pamit pulang. Tak lupa saat itu ayahnya Febri ini sangat berterima kasih atas pertolongan dari Pak Rozik tersebut. Nah, dari kejadian tersebut si ayahnya Febri ini pun seperti trauma, tidak berani lagi untuk menangkap burung sembarangan dan beliau pun lebih memilih meninggalkan profesinya itu dan menjadi buruh tani sama seperti istrinya tersebut. Nah, dari kejadian ini semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari cerita yang dikirimkan oleh Febri ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.